kaum Samud itu kaum yang banyak sekali diulang-ulang ya kisahnya. Kenapa kira-kira? Ayo coba berpikir. Kira-kira kenapa? Fir'aun dan bala tentaranya dan umatnya dan kaumnya. Apa kira-kira? Kenapa? Insya Allah karena kesombongannya, Gus. Kenapa? Karena sikapnya yang sombong, menuhankan diri sendiri, Fir'aun. Ya. Nah, kalau dia menuhankan diri atau sombong atau karena ini dan sebagainya, faktor apa yang membuat mereka sombong? Kedudukan, Gus, harta, kekayaan. Apa? Bahan dasar apa, modal Samud, kita bisa lihat tuh di ayat tersebut. Kira-kira bahan dasar apa yang membuat mereka sombong? Karena punya kekuatan yang lebih, yang menjadikan mereka sombong itu apa? Dari beberapa kajian yang Gus Glory kemukakan bahwa kaum Samud itu adalah kaum yang besar, kuat, pandai. Arsitek yang ulung, Gus. Ya, jadi tapi mereka kira-kira besar, kuat, pintar, pandai. Belum bicara agama dulu. Kira-kira layak nggak mereka sombong itu? Ayo diskusi kita. layak, Gus. Apa yang membuat layak? Karena punya kekuatan, karena punya kemampuan, karena punya Terus modal. apa lagi? Sebagai informasi, Fir'aun itu konon di dalam kisah itu tidak pernah sakit. Jadi Fir'aun itu konon tidak pernah sakit, sehat terus sampai terakhir mati itu sehat terus, tidak pernah sakit. Gatal saja itu loh tidak pernah. Nyamuk aja tidak berani gigit. Nah, sudah begitu kuasa Nepal punya ya kekayaan tak terbatas tentunya, punya pasukan yang kuat, dan dia punya para arsitek, para insinyur, para desainer hebat, ahli tata kota yang hebat, sehingga baik kaum Samud maupun Fir'aun dan bala tentaranya itu punya bangunan-bangunan megah. Di situ disebut Jabus Sakhra bil Wad. Kaum Samud bahkan membuat bangunan itu tidak dengan dari adonan ABC, enggak.
ya bebatuan padas kuat itu langsung dipahat menjadi istana. Wah. Kalau kayak gitu kan nggak bisa itu kalau nggak dengan presisi tinggi itu ya toh. Kalau satu titik batu di situ udah begini, dia bikin pintu atau dia bikin tiang kan nggak mungkin diulang. Batu, bayangkan, berarti kan canggih sekali. Lalu seperti yang kemarin kita bahas tentang kaumnya Nabi Hud itu kan kaum Ad itu jasad mereka atau fisik mereka itu tinggi besar, kuat. Jadi kalau sombong itu pantas, kalau sombong itu punya modal, layak lah, itu loh ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah ternyata faktor-faktor yang membuat manusia terjerumus ke dalam kesombongan, faktor-faktor yang kerap sekali menjadikan pemicu manusia sombong lalu tidak taat Allah itu adalah satu, apa? Kekayaan, dua, jabatan, tiga, fisik rupawan, empat, ilmuwan. Itu lalu juga yang membuat mereka disiksa sebenarnya bukan rupawannya, bukan kayanya, bukan, tetapi sikap sombongnya. Yang kedua, zalimnya. Jadi kita pelajari faktor yang membuat mereka sombong adalah apa? Kekayaan, ya atas kecerdasan atau keilmuan, kekuasaan, dan apa? Kekuatan atau kuasa. Itu yang membuat orang sombong. Tetapi yang membuat mereka disiksa bukan itu. Yang membuat mereka disiksa adalah dampak dari itu. Apa? Kesombongan dan kezoliman. Karena kaya, ganteng, sugih, pinter, hebat, kuasa, mereka jadi sombong. Mereka jadi zalim terhadap rakyatnya. Maka Allah menyiksa mereka bukan karena kaya dan sebagainya, tapi karena apa? Sombong dan zalim. Jadi sebenarnya menjadi ganteng itu salah. Menjadi kaya juga tidak salah. Tidak keliru. Dan kekayaan, kepandaian, dan kekuatan itu, kekuasaan itulah yang membuat orang cenderung sombong dan zalim. Ya. Jadi clear ya. Maka orang kaya itu sudah balungan, lur. Orang kaya itu memang sudah dari sononya dia. Berusaha miskin pun akan tetap kaya. Orang cantik, orang ganteng, keren itu ya begitu tetap. Dia pakai apa aja ya tetap keren. Dia pakai baju murah ya tetap dianggap baju mahal. Tapi orang nggak keren meskipun pakai baju bermerek ya dipikir murah.
Jadi tidak ada yang salah. Ini ada yang bajunya mirip-mirip saya juga ini. Tapi ya jadi menjadi kaya, menjadi pinter, menjadi ganteng, menjadi punya jabatan itu tidak salah, tidak keliru. Bukan karena itu Allah menghukum mereka. Fir'aun pun bukan karena itu dihukumnya, tetapi karena sombong. Kesombongan dia yang kemudian menjadi menantang Allah, kesombongan dia yang kemudian berbuat lalim terhadap rakyatnya. Jadi kalau di situ disebut wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad, punya bangunan-bangunan besar. Alladzina taghaw fil bilad, ini yang menjadikan siksa itu ini. Jadi bukan karena Fir'aun punya bangunan besar disiksa itu. Punya bangunan besar tidak masalah kalau itu untuk kepentingan publik, kepentingan agama. Iya. Ini kami di Denpasar juga, di Tabanan juga, di Kalimantan, di mana-mana. Ya sedang membangun bangunan besar. Di Serang kita juga berharap bikin Islamic Center, bangunan yang megah, yang besar. Ya tidak apa-apa. Oh memang untuk kepentingan agama. Bila perlu ya lantainya dari granit yang bagus, semuanya dari gitulah. Nggak apa-apa. Kalau masjid ya harus dengan masjid yang indah, yang bagus. Asrama untuk anak panti pun harus yang bagus. Asrama untuk sekolahan, untuk apa ya bagus, harus. Saya kemarin ngaji, itu ternyata ada jamaah baru, saya tanya, apa pekerjaannya? Yang jawab sales. Sales apa, Pak? Dia bilang sales lift. Iya, jadi sales lift itu loh, lift yang untuk bangunan itu loh. Saya bilang, wah saya itu pengen beli ya. Gitu. Karena kalau bangunan sudah di atas lantai, bangunan di atas lantai 4 itu, kalau untuk orang-orang tua itu sudah, apalagi yang belum tua sih sebenarnya, cuma dengkulnya itu udah nggak kuat ya. Itu kalau nggak dibelikan lift kasihan. Saya tanya, berapa harga lift itu? Katanya yang paling murah, yang paling awal itu yang muat 7 orang itu harganya 450 juta. Tapi bukan hanya liftnya yang segitu harganya, tetapi listrik yang harus disediakan untuk lift saja itu minimal 35.000. Rumah sama cuma 990 toh. Itu 35.000. Harus tetap itu untuk kalau kita punya pusdiklat, apalagi misalnya di daerah Bali gini yang tanah mahal Denpasar gitu, maka enggak ada. Nah, ini saya kalau sering bawa tamu itu, kalau kita ingin ngajak makan di rooftop sana itu sudah kangelan. Terutama yang ngusungi makanan itu sudah rooftop lagi gitu. Wes nggowo apa iki? Kuah soto panas naik. Gitu kan. Nah, maka butuh lift. Boleh, enggak apa-apa. Jadi bangunan-bangunan besar itu bukan dosa, bukan salah kalau memang itu sudah menjadi kebutuhan. Ya someday insya Allah SPMA juga harus punya bangunan-bangunan begitu sesuai kebutuhan. Entah itu untuk pusdiklat, pusat pendidikan dan latihan, entah itu untuk headquarters atau markas besar, yang memang atau bahkan untuk jaringan media yang memang mungkin membutuhkan tower-tower tinggi ya. Bukan itu yang tapi adalah ini di ayat
yang ke-11 dan 12. Ini yang membuat mereka disiksa Allah. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Yaitu mereka sewenang-wenang di dalam negeri karena mereka merasa sudah tidak tersentuh hukum, ya toh? Mereka merasa kuasa seluruh baik waktu itu kan semua ada di bawah kekuasaannya Fir'aun, tentaranya, polisinya, ilmuwannya, agamawannya, ya. Nggak tahu di masa Fir'aun itu medianya dalam bentuk apa, tapi semuanya dalam genggaman kekuasaan Fir'aun. Nggak ada yang berkata tidak kepada Fir'aun. Nggak boleh ada kritik atau apapun. Nah, itu yang membuat kemudian mereka sewenang-wenang di negeri itu. Fa'aktsaru fihal fasad, dan mereka berbuat banyak kerusakan di sana. Banyak sekali. Membunuh, gak karu-karuan. Itu yang kemudian fasabba alaihim rabbuka sawta adzab inna rabbaka labil mirsad. Karena itu yang membuat kemudian mereka ditimpa azab dengan cambuk siksa. Kalau kaum Samud ditimpa azab dengan teriakan saja, ya, dengan satu teriakan, yakni halilintar yang menggelegar di angkasa. Ternyata paginya seluruh penduduk negeri itu mati dikuntung di rumahnya masing-masing. Ya. Ada yang ditimpa dengan hujan batu, ada yang diterbangkan ke langit tidak balik. Ya, dengan apa? Dengan angin taufan. Nah, ini macam-macamnya. Penyebabnya cuma satu, yaitu tadi kesombongan yang membuat mereka sewenang-wenang, yang membuat mereka zalim. Sekarang kan sudah mulai itu anak-anak muda sekarang itu sudah mulai menantang Tuhan itu, dan dikasih panggung di podcast-podcast terkenal. Kenapa sih kita perlu Tuhan? Oh, udah mulai gitu sekarang berani. Itu. Apa fungsi Tuhan? Yang penting kita kan baik pada sesama, bla bla bla. Udah mulai itu. Jadi virus-virus Fir'aun, virus-virus Samud, padahal orang sekarang yang nggak sehebat kaum Samud. Itu aja ya, kesombongannya sudah memicu mereka mulai mempertanyakan fungsi Tuhan, keberadaan Tuhan. Sampean tahu Steve Harvey? Tahu? Steve Harvey. Steve Harvey itu seorang apa ya? Seorang presenter, seorang talk shower yang hebat. Kulit hitam dia. Saya tidak tahu agamanya apa. Kisah sukses hidupnya. Dia sejak kecil melarat, bahkan tinggal di daerah yang kumuh. Lalu saya selalu berdoa tiap malam, bekerja keras tiap pagi. Dan akhirnya saya diberi sukses. Maka saya merasa bahwa itu semua karunia Tuhan. Siapa yang tidak percaya Tuhan? Itu dia bilang. Bagaimana alam semesta ini ditata sedemikian rapi, bagaimana bisa satu matahari di tata surya kita terbit setiap hari, tiap pagi dari ufuk timur, dan kemudian sunset pada saat maghrib di ufuk barat, tiap pagi tanpa henti entah sudah berapa menit. Siapa yang mengatur itu kalau bukan Tuhan? Ya, jadi kalau sekarang kemudian orang-orang Indonesia lalu sok-sokan mempertanyakan kehadiran Tuhan, fungsi Tuhan, sebenarnya bukan karena Tuhan tidak ada, ya, tapi karena tidak adanya cahaya di dalam hatinya. Kasihan mereka, ya. Karena itu kembali ke sana, inna rabbaka labil mirsad,
sungguh Tuhan kamu benar-benar mengawasi perbuatan hambanya. Makanya kita sekarang sedang ngaji gini ini ya diawasi Allah. Kita nanti kalau melanggar juga diawasi Allah. Kalau berbuat baik juga diawasi Allah. Itulah kenapa Pak Guru ngajak kita untuk ayo mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Biar pemahaman kita akan Allah itu nyata. Ya. Seperti yang saya bilang kemarin, bagaimana kita menjadikan porsi Tuhan itu sesuai porsi planet terdekat dari kita itu. Kita di sini itu tidak bisa dilihat dari Mars dengan mata telanjang, nggak kelihatan. Kalau planet bumi saja nggak kelihatan, apalagi rumah kita, apalagi duit kita, nggak ada wes. Padahal ini masih ada di dalam tata surya, yang susunannya ada matahari dan planet-planetnya. Padahal tata surya ini baru ada di galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Di galaksi ini itu ada miliaran tata surya kayak gini, berarti ada berapa miliar planet kayak bumi. Kita dilihat dari sana, enggak ada. Padahal di alam semesta ini ada miliaran galaksi lain. Dan padahal semua itu diciptakan oleh Allah. Ya, padahal semua itu diciptakan oleh Allah. Lah kalau kita gitu bisa nggak kita membayangkan betapa besar dan kuasanya Allah. Itulah kenapa orang-orang beriman itu ketika Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahman", a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya". Ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, orang beriman itu bergetar hatinya, sujud dan menangis. Karena merasa nothing, karena merasa Allah Maha Besar, Maha mengawasi. Gitu. Itu loh ya. Itu saya rasa kajian kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Gus. Waalaikumsalam, Mbak Yan, monggo. Silakan, Mbak Yan. Mohon izin tanya, Gus. Ini Gus, terkait. Silakan, Mbak Yan. Tadi kan ada sebuah kisah orang sukses ya. Sebuah kisah orang sukses. Nah, kan banyak itu, Gus, kisah orang sukses yang mengklaim itu sebagai salah satu keajaiban atau keampuhan sebuah doa gitu, Gus. Baik itu diutarakan oleh orang muslim ataupun non muslim gitu. Nah, bagaimana persepsi kita terhadap klaim seperti itu, misalnya terhadap orang non muslim misalnya. Saya sukses itu dulu saya sengsara melarat, tapi karena saya sering berdoa mohon sama Tuhan gitu, sehingga diberilah saya kesuksesan. Ini adalah semata-mata karena Tuhan gitu. Nah, itu kan karena doa, klaim itu seperti berdoa. Nah, sementara itu kan diucapkan oleh orang non-muslim. Nah, di sisi lain, kita sebagai orang muslim itu kan mengklaim bahwa agama satu-satunya yang diridhoi dan benar itu adalah agama Islam gitu. Nah, bagaimana kalau klaim itu orang menyatakan bahwa doanya itu dikabulkan oleh Tuhan, sementara dia itu kan menurut kita tuh agamanya tidak diridhoi. Apakah kita juga membenarkan bahwa klaimnya dia itu diridhoi Tuhan gitu, sehingga doanya mereka tuh toh kan diridhoi dan dijabah gitu. Apakah tetap kita harus mengklaim bahwa itu bukan seperti itu, apa gimana, Gus, terkait dengan bahwa agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam, sementara mereka mengklaim suksesnya dia itu adalah berkat ridhonya Tuhan gitu, Gus. Itu Gus pembicaraannya, Gus.
Pak Yayan bisa buka pada Quran surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Moga dibaca ya. Al-Isra surat Al-Isra itu ayat surat ke-17. Ya, surat ke-17 ayatnya 18 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Pada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Shadaqallahul Adzim. Terlepas dari kepercayaan mereka apa, selama mereka berusaha keras, selama mereka bekerja keras untuk menginginkan kesuksesannya, mendapatkan kesuksesannya, berdoa maupun tidak, itu loh Allah memberikan kemurahan bantuan. Itu dibenarkan di dalam Al-Quran. Jadi apakah mereka agamanya apa segala macam, bahkan yang mungkin tidak beragama sekalipun, ketika dia benar-benar berupaya keras, itu Tuhan akan memberi kemurahan dan kemudahan. Apalagi kalau dia berdoa. Jadi ketika dia bilang, ya Tuhan berilah aku kekayaan dan lain sebagainya, ya Tuhan ngasih. Tentang kebenaran agama, itu kan tentang syariat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara ini dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berilah aku, nyampe kepada Tuhan. Tetapi kan dalam hal-hal duniawi, dan seperti janji Allah di dalam surat Al-Isra tadi, Allah akan kasih, tidak peduli kamu apa. Sebenarnya Allah kan tidak ingin manusia itu memilih kemewahan kebebasan dunia. Inginnya Allah itu manusia memilih kebahagiaan kebebasan akhirat, seperti yang dalam ayat selanjutnya itu, Pak ya. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi keutamaannya, lebih besar keutamaannya. Sebenarnya Tuhan kan sedang memberikan clue begitu. Cuma manusia ketika minta yang ajala tadi, ajalna. Ketika meminta yang ajilah tadi, diajalna. Gitu loh. Maka ketika apa? Sebenarnya bukan hanya karena doanya dia, tetapi karena wasa'a sa'yaha. Apa? Usaha yang keras. Wasa'alaha sa'yaha tadi itu. Nah, sehingga bukan berarti kemudian kita membenarkan agama mereka, enggak. Hanya pada titik itu mereka itu benar-benar akan dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena masalah urusan dunia itu Tuhan adil. Tuhan adil. Orang musyrik sekalipun ya tetap diberi nafas, diberikan matahari gratis. Jadi keterkabulan doa mereka itu bukan karena agama mereka yang benar, bukan. Tetapi karena janji Tuhan bahwa dalam hal duniawi Tuhan akan mengabulkan semua doa sesuai dengan yang terbaik untuk dia. Nah, sehingga bahkan Elon Musk yang tidak bertuhan pun dikasih sukses menjadi the richest man on the world, ya kan, in the world. Jadi menjadi orang yang paling kaya di dunia. Sehingga ketika yang saya sebut dari Steve Harvey,
yang dia sukses entah agamanya apa, dan dia merasa bahwa itu karena karunia Tuhan, malah ya benar, masih mending dia. Kenapa? Ada orang yang tidak merasa begitu, Pak ya. Seperti apa Karun? Karun itu dalam surat Al-Qasas. Coba dibuka di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Ya. Di surat Al-Qasas. Sudah ketemu? Belum, surat berapa ya? Surat Al-Qasas itu surat ke 28. Ayatnya ke 79. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka keluarlah dia, Qarun, pada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. Ya, jadi di sana dia mengatakan bahwa ayat 78, Pak, ayat 78. Sorry, ayat 78. Dia Qarun berkata, ayat sebelumnya 78. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ya, itu jelas tuh. Jadi Qarun mengatakan, masih mending tadi yang Steve Harvey. Ini Qarun mengatakan gitu. Sungguhnya harta ini itu karena ilmuku. Nah, apa? Karena ilmuku, karena kehebatanku. Banyak nggak orang ngomong gini? Banyak. Jadi dia mengatakan bahwa semua kesuksesan ini karena ilmuku, karena trikku, karena strategiku, karena apa? Ya, kehebatanku dalam bisnis. Ternyata itu sudah pernah dikatakan dia corona. Nah, hati-hati. Makanya ketika ada orang yang masih bilang ini semua karena Tuhan, ya masih lumayan daripada Qarun. Tetapi tidak lumayan juga kalau dia ternyata agamanya atau yang dipercaya dalam kehidupan seharinya bukan agama yang kita. Tetap jadi inna dina indallahi Islam, agama yang diridai di sisi Allah. Tuhan itu Maha Adil dan memberi janji. Kalau kamu berdoa, kamu berusaha, ya tak kasih. Dan Tuhan memberi tadi, kalau kamu berdoa untuk akhiratmu, tak kasih. Kalau kamu berdoa untuk duniamu, tak kasih. Ini, jadi ayat ini memberi garansi siapapun kamu. Itu gitu kan. Oke? Jadi bukan berarti kemudian agama mereka benar, tapi memang Quran memberi janji kepada siapapun agama apapun, bahkan yang tidak beragama sekalipun, kesuksesan itu. Kalau urusan dunia, yang disebut sebagai ajilah tadi. Atau sesuatu yang minta disegerakan di sini lagi. Nah, kita orang-orang beriman itulah wasbir maha itu kan, bersabarlah bersama orang-orang yang apa? Yad'una rabbau bil ghadati wal 'asyi. Itu yang selalu menyeru kepada Tuhan, yang sabar, yang menunggu janji Allah. Gitulah deh, saya rasa itu jelas nggak Pak Yan, ya? Alhamdulillah. Sampun Gus. Mohon izin Gus. Assalamualaikum. Mohon izin Gus. Kemana? Ke belakang Mbak Mama. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Monggo Pak ya, Rahman.
Gus, kalau kita kan mau ada acara begitu orang minta hajatan begitu, minta semacam pawang gitu, bagaimana hukumnya, Gus? Pawang hujan begitu, bagaimana hukumnya? Pawang hujan itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Jadi biar tidak hujan, sekarang itu pawang hujan itu sudah digantikan oleh teknologi, Pak Maman. Jadi kalau ada sebuah negeri, ya, kalau ada sebuah negeri yang masih pakai pawang hujan, itu memang negeri itu ya negeri yang benar-benar aduh sedang benar-benar terpuruk gitu. Zaman kayak gini masih pakai pawang hujan itu saking ketinggalan zaman. Sekarang itu kalau mau mendatangkan hujan, caranya dengan cara ada rekayasa hujan. Jadi bikin hujan, lepaskan beberapa elektron, awan terkumpul di satu titik. Bisa, namanya hujan buatan, ada teknologinya sudah. Demikian pula kalau mau mencegah hujan, itu sudah ada teknologinya, laser. Jadi kalau sampean misalnya ada di satu tempat, Pawanas, biasanya di kota itu, berarti di situ kadang ada sedang pembangunan apa yang butuh lembur, pakai laser dia. Nggak akan ada hujan di situ. Sudah ada sebenarnya teknologinya. Nah kalau kemudian masih pakai pawang, lalu orangnya nyembur-nyembur gitu, aduh. Memang negeri ini benar-benar negeri yang benar-benar sedang terpuruk, betul. Iya. Nah kayak gitu kok. Ya itulah, jadi tidak ada. Sudah pun begitu, Pak Maman, sangat cenderung tersentuh kemusyrikan. Gitu dia ngomong. Saya ini sudah dapat SK untuk mengendalikan hujan. Lah kalau SK-nya kehujanan. Jadi saya ini sudah dapat SK untuk mengendalikan hujan. Nah, SK-nya kan distempel tuh. Nah, kalau SK-nya kehujanan, nah, jadi lucu aja negeri ini. Jadi jangan, tidak usah. Nggak usah percaya Tuhan, sudah nggak usah gitu pakai teknologi kayak Elon Musk gitu loh. Dia nggak percaya Tuhan pakai teknologi, jadi nggak pakai yang aneh-aneh gitu ya. Saya rasa itu. Jadi ayo kita hindari hal-hal yang sifatnya kemusyrikan. Fokus pada apa yang Allah ajarkan lewat para nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma qina fi man hadayta wa qina fi man afayta wa qina fi man qaddarta wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal muslimin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma irfa' darajatana. Rabbana man afaqna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Amin. Rabbana amana faghfir lana syahidina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. 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 Allahumma ta'ala bab as-sama' bab rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi atadil qadr. Amin. Rabbana afrigh lana sabra wa sabita. Amin. Rabbana afrigh lana sabra wa tawfana muslimin wa naqbal du'a innaka antas samiul 'alim wa lam tadis sudur wa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.